Sempat mondar-mandir ke bank, akhirnya terungkap safe deposit box 37M. Tidak tahu bahwa ada uang seperti itu. Dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di safe deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh ndak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, ndak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa ndak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak, sudah ada ilmunya lah. Menko Polhukam, Mahfud MD kembali mengungkapkan fakta baru soal safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan jika Rafael Alun Trisambodo sempat terlihat mondar-mandir di Bank Mandiri. Diketahui jika Rafael ternyata melihat safe deposit box miliknya sebelum akhirnya terungkap dan diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Setelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Dibongkar, satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar AS, ucapnya. Kasus pejabat pajak tersebut, disebut Mahfud sebagai kasus pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan, bukan bukti hukum. Mahfud menegaskan temuan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael tersebut bermula dari kasus penganiayaan oleh anaknya yang kemudian ditemukan kejanggalan atas harta Rafael yang dinilai tidak wajar. Setelah Mahfud bersurat ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri, ternyata telah ada laporan kepada KPK mengenai kecurigaan terhadap harta Rafael pada tahun 2013, namun belum ditindaklanjuti. Saya sampaikan ke Pak Firly kok ini ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang wah saya belum tahu bos. Sesudah itu saya kirim surat ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK. Maka terus dipanggilkan, karena surat saya itu dan teriakan publik. 56 miliar rupiah kekayaan tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar rupiah yang terkait dengan dia, ungkapnya. Ia pun menilai wajar jika Menteri Keuangan tidak mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang di lingkungannya karena berbeda dengan korupsi yang mekanismenya telah berjalan dengan baik di Kementerian Keuangan. Setelah Mahfud bersurat ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri, ternyata telah ada laporan kepada KPK mengenai kecurigaan terhadap harta Rafael pada tahun 2013, namun belum ditindaklanjuti. Saya sampaikan ke Pak Firly kok ini ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang wah saya belum tahu bos. Sesudah itu saya kirim surat ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, cerita Mahfud. Maka terus dipanggilkan, karena surat saya itu dan teriakan publik. 56 miliar rupiah kekayaan tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar rupiah yang terkait dengan dia, ungkapnya. Ia pun menilai wajar jika Menteri Keuangan tidak mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang di lingkungannya karena berbeda dengan korupsi yang mekanismenya telah berjalan dengan baik di Kementerian Keuangan. Sampai saat ini safe deposit box tersebut masih dalam kewenangan PPATK dengan status blokir untuk proses analisis lebih lanjut.
Safe Deposit Box dan tarif sewanya. Safe Deposit Box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang disediakan pihak bank. Kotak ini dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan, sehingga memberikan rasa aman bagi penyewanya. Sehingga meskipun terjadi bencana seperti kebakaran, barang berharga yang disimpan di sana relatif aman. Selain uang tunai dan perhiasan, barang berharga yang lazim disimpan di Safe Deposit Box seperti emas logam mulia batangan, akta perusahaan, surat perjanjian, bukti kepemilikan saham, surat kepemilikan tanah, hingga surat wasiat. Dikutip dari laman resmi Bank Mandiri, jangka waktu penyewaan Safe Deposit Box adalah 1 tahun dan bisa terus diperpanjang secara otomatis sesuai keinginan penyewa. Setiap kotak Safe Deposit Box dilengkapi